Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu, para hadirin, wali murid TK dan para guru serta ikhwah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang cerah, alhamdulillah kita akan mengkaji yaitu kajian ilmiah, di mana setiap kita hendaknya selalu diliputi dengan ilmu dan iman dan ilmu, ya, dan amal. Karena Allah mengutus Rasulnya dalam satu ayat, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda, dengan hidayat yaitu ilmu, wa dinil haq yaitu amal. Setiap muslim tidak luput dari belajar, berilmu, beramal, belajar, berilmu, beramal. Apalagi anak-anak kita dididik seperti itu. Kita sebagai orang tua harus siap, komitmen. Karena anak kita yang kita didik ini di sekolah ini, insya Allah, di mana moto sekolah ini adalah mencetak generasi saleh-salehah. Ya, artinya ini bukan pabrik, ya. Yang kita cetak ini manusia yang bergerak, punya rasa, punya feeling, ya, punya perubahan, punya menyerap lingkungan, punya orang tua, ya. Yang orang tua itu adalah contoh pertama buat mereka, guru contoh kedua. Karena kalau ajaran, kalau simai, kalau pengajian atau pengajaran, guru nomor satu, orang tua nomor dua. Tapi untuk contoh, anak-anak melihat orang tua. Nah, sebab itu tema kajian ini sangat penting, ya. Dan ya jazakillah khairan yang telah memilih tema ini. Ya, saya cukup bahagia untuk memaparkannya dengan keterbatasan ilmu, jelas, ya. Tapi saya buka-buka secara, ya, singkat. Para ulama ahli hadis, ya, dari al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, ya, mempunyai kitab Jamil Ulum wal Hikam, ya, syarah Arba'in itu ditambah 10 ayat, 10 hadis jadi 50 sebenarnya, 50. Terus Ad-Daqiq Al-Aid, Imam Ad-Daqiq Al-Aid, ya. Lalu Syekh Muhsin Abbad mempunyai syarah ini. Syekh Sulaiman Ruhaili. Banyak syekh-syekh kibar yang sekarang yang dulu juga telah membahas, ya, hadis ini begitu lengkap. Ya, mungkin kita tidak bisa memaparkan semua, ya. Saya hanya memilih sedikit, dan Syekh Utsaimin. Saya hanya berusaha memaparkan semampu saya, ya, kita belajar bersama. Terutama pertama mungkin dari Syekh Ad-Daqiq Al-Imam, ya, begitu. Karena keterbatasan waktu, mungkin kita punya waktu 1 jam, ya, kali.
kurang lebih 1 jam, mungkin jika ada tanya jawab. Ya, hadis ini begitu agung. Hadis ke-19. Judul permohonan pemateri ya, mengaplikasikan hadis ya, jagalah Allah ya, niscaya Allah menjaga kamu. Masya Allah, ini hadis yang bisa menggetarkan hati kita jika kita punya hati. Ini akan menggetarkan fitrah, mengajak fitrah kita, memotivasi fitrah kita kepada kebenaran. Karena kita langsung berhubungan dengan Allah ini hadis ya. Yang berbunyi langsung saja matanya, an Abi Abbas Abdullah ya bin Abbas radhiyallahu anhuma ya. Di sini hadis ini Syekh Sulaiman Ruhaili menyatakan lembutnya Imam An-Nawawi memanggil yaitu Abdullah bin Abbas dengan kunyah. Ya, lembut ya. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ala manhaj salafus saleh saling berlemah ya, tasamuh, toleransi, sayang, kasih sayang walaupun mereka berbeda pendapat, banyak perbedaan pendapat. Salah satu murid Imam Al-Hanafi ya, tetap murid Abu Yusuf, dia mempunyai perdebatan perbedaan dengan gurunya mazhab Hanafi, Imam Hanafi 300 lebih. Tapi beliau ikhtiram, hormat ya, tidak menghina gurunya dan lain-lain. Perbedaan biasa. Ya, begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa meniru para imam. Ya, begitu. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya, bahwasanya aku pernah untuk itu menjelaskan ya, bahwasanya aku pernah begitu ya, khalfan Nabi, di belakang Nabi. Ada menyatakan dia berkendaraan, dia di belakang, Nabi di depan ya. Biasa ini hadis-hadis ini dikumpulkan oleh Ibnu Rajab sampai 30 hadis menjelaskan seperti hadis Mu'adz bin Jabal ya, di dalam kitab Tauhid ya, untuk radifan ya, aku membonceng himar bersama Nabi ya. Nabi bertanya, ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah. Jadi Nabi itu pendidik yang lembut dan paham karena wahyu dari Allah. Ya. Karena wahyu, kapannya dapat wahyu. Materinya dapat wahyu. Cara bicaranya dapat wahyu. Penuh dengan wahyu. Ya, begitu. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa wahyuha. Tidaklah yang keluar dari aku kecuali wahyu. Ketika Amr, salah satu penulis hadis, ditegur oleh sahabat-sahabat lain, nah, kamu nulis, dia manusia, beliau manusia, kadang kala marah. Amr sedih, lalu ngadi ke Nabi, tulis, uktub ya Amr. Ya, kalau Abu Hurairah hafal, setelah didoakan dengan jubahnya, selain imamannya sejak itu dia nggak pernah lupa hafalannya. Kalau sahabatnya Amr menulis sampai dikritisi. Tetapi imam-imam tidak seperti itu, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad dan lain-lain pernah memarahi orang yang menulis semua. Ya, boleh jadi apa yang aku ucapkan sekarang beda sama yang nanti. Ya, buktinya Imam Asy-Syafi'i mempunyai qaul qadim, qaul jadid. Qaul qadim waktu beliau belum safar ke Mesir. Setelah di Mesir banyak ulama dan lain-lain, banyak pendapat, agak berubah. Ya. Jadi jangan fanatik dalam bermazhab. Ya, itu. Ada satu Tahawiyah itu, Sarah Tahawiyah itu mazhab Syafi'i. Aslinya, keluarganya mazhab Syafi'i. Suatu saat dia ditegur sama omnya, sama pamannya, cara belajar kamu kayak gini, kapan kamu punya ilmu?
Akhirnya dia marah, dia pelajari, akhirnya dia pindah mazhab. Pindah mazhab bukan karena itu, karena beliau terakhirnya mazhab Hanafi, ya. Tapi menguasai mazhab Syafi'i, ya begitu. Lalu inilah sifat-sifat Nabi yang diadopsi, yang diambil oleh para ulama, ya, gitu. Ya gulam, wahai anak, ya. Rasulullah begitu, lembut. Ya gulam, wahai anakku. Kadangkala wahai pemuda, wahai, ya, begitu. Ya, manggil dengan lembut. Ya. Ini wa'allimuka kalimatan. Ya. Sungguhnya aku ingin mengajar kamu kalimat. Ya. Begitu. Dan ya, seorang anak kalau sudah dipanggil, seorang guru pengalaman jadi guru, ya, dengan berbagai jenis murid, ada yang Somali, Eritrea, Turki, Bosnia, Aborigin, Australia, bule, Malaysia, Singapura, itu memang susah, gak mudah jadi guru, ya. Selama di Australia 17 tahun saya sempat ngajar, 4-5 tahun, itu berat sekali. Terutama Somali, anak Somali baru datang hijrah, belum bisa ngomong Inggris, badannya lebih tinggi dari saya, umurnya masih 8-7 tahun, 9 tahun udah lebih tinggi dari saya, gemuk, sehat. Ya kalau main ya main aja, kita harus ngejar. Ya, Brada Harun, prinsipalnya, capseknya bilang, Ustaz Ibrahim tolong tangkap dia tuh, dia lagi main. Lapangan sana luas, ini 3 kali ini kan. Kalau lapangan kita kan minimalis. Soalnya 4 kali 5 kali buat. Saya pernah main bertiga, anak saya, anak tiri saya sama temannya. Itu ya kita aja bertiga. Yaitu negeri Australia. Ya, yang oleh JI dijadikan gubernur provinsi. Emang JI ini Jamaah Islamiyah Karaoke nggak paham peta rupanya. Benua dijadiin provinsi. Memang udah keluar dalil, keluar akal sehat. Sudah gitu gubernurnya cuma 2 orang, pengikutnya cuma 5 orang atau lebih. Ya ini kehidupan. Jadi susah ngajar anak itu. Jadi di sini kan parenting, saya arahkan ke situ saja. Jangan terlalu banyak ilmu, tapi yang penting penerapan, aplikasi. Kalau ilmu bisa baca sendiri, saran saya baca dari beli atau baca gratis dari Bekal Islam, sudah ada jilid 1. Tapi jilid 2 saya belum lihat. Al-Ustadz Dr. Firanda, ya, Andirja, baca itu, sarahnya bagus. Atau beli susunan Ustadz Yazid Jawas rahimahullah, bagus, ya. Kalau yang bisa terjemahannya silakan tuh, Jamil Ulum wal Hikam Ibnu Rajab, silakan perbanyak perbendaharaan buku-buku ini. Saya ingat suatu hari, ya saya seorang anak dulu, pernah jadi anak juga, kelas SMP, ya saya nggak ada buku, bapak saya buta huruf, saya maaf bukan ngomongin ini ibrah, pengajaran, karena bapak-bapak lagi punya anak, nama bapak-bapak muda ya, ibu-ibu muda. Bapak saya buta huruf, ibu saya buta huruf, bapak saya bisa baca dikit Indonesia, Quran buta huruf, sempat belajar sama saya, ya. Ini tentang gulam nih. Gulam, seorang anak itu mempunyai pengalaman, experience beda-beda, walaupun kembar. Ya, di dalam perut juga beda-beda, cuman kita nggak tahu tuh ngapain dia dalam perut, ya kan? Kadang mantau 24 jam. Kehidupan beda-beda, ya. Satu keluarga beda-beda semua itu. Saya sempat, ya, karena saya nggak tahu ibu saya tahu, ya. Manggil kecil ya, Im Abdurrahim, panggil Im doang. Im mau buku, mau dibelikan, kreditan yang keliling tuh toko Quran, tafsir Mahmud Yunus, Profesor Dr. Mahmud Yunus, dan terjemahan Riyadhus Shalihin jilid 1. Dulu belum ada jilid 2-nya, merah. Itu saya bahagia sekali karena saya ngaji tiap pagi nggak paham. Saya ngaji di masjid kayak gini, guru saya kadang kalau tidur, ya, rahimahullah, sangat berjasa. Ya ngaji biasa, teman-teman udah bisa baca, ya. Saya karena
ya background ayah saya nggak terlalu ini ya, perhatiin anak banyak 11 lebih 12, jadi liar sekali, tinggal dikaretengsin. Ini pengalaman nih ya, pengalaman matan hadis nanti ya, begitu situasi. Anak itu memang ingin bebas, kalau dibebasin tambah bebas ya. Oleh sebab itu Rasulullah sangat teliti kepada anak-anak ya, ya gulam ya. Ada kan hadis-hadis lain, makan yang terdekat ya dengan tangan kanan. Ini semua anak muda. Ada yang memalingkan, ada ya salah seorang sahabat kecil wajahnya ke akhwat-akhwat lalu dipalingkan, diputar sama Rasulullah. Wajar itu. Ya dia pengen tahu ini jenis apa lagi nih gitu kan. Terus ada anak muda ya, Anas bin Malik. Anas anak angkat atau pembantu Rasulullah, disuruh belanja, nggak pulang-pulang, dikejar, didatangin Rasulullah, dia lagi main. Rasulullah nggak marah, cuman palanya dipegang ini. Lihat, ngapain Anas? Ya, aku sedang melihat. Padahal dia punya tugas. Ya, jadi jika orang tua punya tugas terus lengah, berarti kanaknya belum lama mainnya. Jadi udah kerja masih main aja. Nah, ini hati-hati ya. Kalau sudah punya kerjaan, udah dewasa, nggak boleh lagi kayak gitu kayak anak-anak. Rasulullah tidak marah, ya. Rasulullah tidak marah karena dia tahu ini usia main, ya, begitu. Lalu dia pergi tapi dia kerjakan. Kita tegur dengan lembut. Ini semua dunia anak-anak. Dan tadi di Australia berat banget, anak dengan jenis beda background, beda bahasa, beda culture. Saya pernah murid yang saya ceritakan, mudah-mudahan ini bukan ghibah, sekarang anak udah gede mungkin jadi ustadz atau pekerja, yang dari Somali, besar anaknya. Dia pernah saya lagi ngajar, dia angkat tangan, Ustadz, excuse me, dia masih terbata-bata, I want to go toilet. Oke, go. Saya ngajar Iqra 1, 2, 3 ya. Ustadz Jun sempat belajar, Asad sempat belajar, saya juga. Dia pergi nggak balik-balik. Akhirnya datang guru Mrs. Griko. Jadi guru umumnya orang kafir tapi pakai jilbab. Excuse me Ustaz, this is your student? Oh ya, yeah, sorry. Diantar ke kelas saya. Terus saya bilang, oh ya, sampai lupa saya. Ini anak-anak tipe muslihatnya, dia ke toilet tapi nggak balik-balik. Terus datang ke Capsek, jumpa Ustaz, next time if he go to toilet, make sure someone with him. Ustaz, ini anak kalau ke toilet harus ada orang yang dekatnya. Oke. Ya karena baru saya juga belum paham banget watak dia. Oke. Nggak tahu, kamu tahu Ustaz apa yang dia kerjakan? I don't know. Saya lagi ngajar. Dia ambil lunchbox teman-temannya, dibuka dimakanin, dibuka dimakanin. Ya, orangnya gede. Ya. Jundur Rahim tuh, Ustadz Jundur Rahim kecil banget, suka dipegang pala ya. Dia kalau saya panggil, Fulan, Tal, Iqra, langsung orang dibelah gitu aja, pala jualan langsung. Dia duduk di belakang. Kalau dia duduk depan semua kalingan. Nah ini anak-anak, kita harus menjiwai. Rasulullah sangat menjiwai. Coba ini, ya, apa? Diajak ngomong anak, walaupun mungkin beliau di belakang, tapi kedengeran. Ya, Rasulullah tidak pernah tidak pernah nggak menggunakan kesempatan kecuali untuk mengajar belajar. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Dan itu benar-benar diaplikasikan dalam kehidupan Rasulullah. Coba lihat, lagi berkendaraan atau lagi jalan, ya, langsung nasihat pertamanya yaitu, ya, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Seorang anak mungkin belum paham kan, jaga Allah gimana ya? Ya orang tua aja, bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kalau suruh syarah hadis ini bingung. Jaga Allah gimana? Makanya kita perlu ulama. Kalau saya, walaupun dia bisa bahasa Arab sedikit, ihfazillaha yahfazuka. Ihfaz fil amal. Paham? Ya, Allah, ya. Ini fi'il amar
Komen Allah, karena ada fi'il, ada maf'ulun. Maf'ulunnya Allah. Kenapa? Karena barisnya mansub, hatta, fathah. Ya. Yahfazu, dhamirnya huwa. Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, ya. Allah, niscaya Allah, ya itu ya-nya untuk Allah, dia akan menjaga kamu. Ya. Yahfazu ini fi'il mudhari'. Kafnya maf'ulun bih. Dhamir yang mustatir, gabung. Begitu kan? Kalau belajar bahasa Arab mengi'rab dikit-dikit, ya mudah-mudahan ibu-ibu semangat terus belajar. Karena belajar itu selesainya nanti kalau kita mati itu bersahadat. Kalau orang mati belum bersahadat terus baru saya mau belajar, enggak, sudah lewat, too late, ya, kamu sudah lambat. Tapi kalau masih ada nyawa, walaupun 1 huruf, 2 huruf belajar bahasa Arab, ini bahasa Al-Quran, kurang-kurang paham, baca Quran paham sedikit, sekarang apalagi alat begitu banyak. Ya, kemarin saya meneruskan sirah nabawiyah, sampailah pada perjalanan Salman Al-Farisi, seorang yang gigih mencari kebenaran. Padahal orang Parsi, Isfahan, lalu dia hijrah ke Mosul, lalu dia hijrah ke tempat Subian namanya, lalu dia berhijrah ke Umayyad dalam rangka mencari kebenaran. Dari majusi, penyembah api, penjaga api, orang kaya, bangsawan, lalu meninggalkan kekayaan semua masuk Kristen, lalu dijual sama orang Kristen, jadi budaknya Yahudi. Itu proses belajar, ya, proses mencari hidayah. Kita bangun, kita lahir, bapak Islam, ibu Islam, lahir samping masjid, dengar azan, dari bayi udah dengar azan, apalagi yang diazanin kan, ya kan, kencang-kencang lagi azannya. Jangan sampai azan bayi pakai sound horeg, ya, pecah itu telinganya, bukan pecah telinganya doang, kepalanya pecah. Azan itu ikhtilaf. Saya mengambil yang tidak ada sunnahnya, dhaif kalau ada pun. Ya, tapi ada ulama, ya. Tapi apa? Nggak kenal Islam, kalah sama Salman Al-Farisi. Makanya Ustadz menulis, wahai, ya, malu kita dengan Salman. Beliau begitu gigih mencari kebenaran. Ini kurang lebih, ya. Coba kita ini sibuk, buku-buku yang di rumah sudah dibaca apa belum? Cuman beli masih di plastik, 3 tahun masih di plastik. Boro-boro baca, ya, daftar isinya. Ya, ini dari saya. Nanti silakan cek jilid 1 halaman sekitar 180-an. Setelah menjelaskan Salman, di tengah beliau, ya, nasihati kita. Sibuk dengan gadget-gadget tapi nggak ada yang manfaatnya. Ya, hiburan saja. Ya, begitu. Dari pulang kerja udah capek, jarang nelpon istri, jarang nelpon anak, pulang kerja capek, buka HP, chatting lagi sama bos atau teman yang belum selesai kerjaan. Kalau itu masih oke lah. Kadang-kadang main game online, judi online, ya, wanita online. La haula wala quwata illa billah. Di mana anak tempatnya? Di mana istri tempatnya? Sudah di rumah tapi rohnya gentayangan kemana-mana. Fisiknya aja di rumah. Ya, kasihan anak istri yang sudah nunggu, pengen ngobrol, Abi pengen dengar cerita Abi kerja gimana. Pahit getir kita ceritakan, yang getir-getir jangan. Oh, Abi happy kok, bahagia di kerjaan, banyak teman-teman baik. Itu kalau ke anak. Ya, jangan cerita kerja tuh serem, bos marah-marah terus, akhirnya takut tuh anak mentalnya. Nanti pengangguran aja lah, ya, begitu. Motivasikan anak. Saya pernah diajak kerja umur masih 6 tahun atau 7 tahun, Musa Abdurrahman berdua oleh ayah saya. Ayah saya orang buta huruf, diajak kerja di Sarina, Departemen Tenaga Kerja. Ngangkat kursi, bapak saya mandor muda. Ngangkat kursi, dulu belum ada lift. Jadi kalau mau rapat, kursi-kursi diangkat ke atas. Saya ngangkat berdua, Musa Abdurrahman. Padahal masih muda lagi. Dan dapat makan. Bapak saya fair, ya. Fair income, saya bahasa Inggrisnya gitu, fair enough, ya. Karena anak buah dikasih makan, saya duduk kasih makan juga makan. Ya, begitu. Didik anak tuh bergaul,
Ya, dekat dengan anak. Kalau anak tidak dekat dengan kita, ya, lalu dekat dengan siapa? Kecuali yang nggak ada yatim piatu. Rasulullah begitu yatim, ibu bapaknya meninggal, beliau dekat dengan pamannya Abu Thalib, bahkan seperti ayahnya. Ya, sebelum Abu Thalib kakeknya pernah mendudukan suatu tempat yang dimana tidak boleh ada yang duduk di situ kecuali orang terhormat. Rasulullah pernah duduk, ya, sebagai anak-anak duduk ini. Yang lain bilang, turun. Abu Thalib datang, Abdul Muthalib datang, ya, biarkan, itu cucu saya. Diagungi, dia tahu ini orang bakalan orang besar. Seorang kakek punya firasat, ya, gitu. Lalu duduk dengan tenang, gak ada yang berani ganggu. Padahal di bawahnya itu orang-orang tua. Dia main, ya, begitu. Dan Rasulullah kehilangan kasih sayang ayah dan ibu. Ayahnya meninggal waktu dagang. Ibunya meninggal setelah berapa tahun berapa tahun Rasulullah hidup. Jadi sangat sayang sama anak-anak. Dia punya anak angkat namanya Zaid, sampai dinamakan Zaid bin Muhammad. Ditegur oleh Allah lalu diganti. Ya, Zaid. Sampai Zaid itu dipilih, suruh milih, kamu mau balik atau mau bersamaku? Ya Zaid, aku mau bersamamu. Nah itu boleh. Jadi jika ada orang punya anak angkat, terus ada bapaknya mau ngambil, ya boleh tanya, kamu mau sama siapa? Mungkin dia tahu bapaknya mabok ini itu. Saya mau sama kamu aja. Ya udah boleh. Tapi nggak boleh dipaksa. Dan nggak boleh pakai bin. Ya, anak adopsi tidak boleh, tidak halal. Ya, salah satu kabair adalah menasabkan diri kita kepada bukan. Ya, makanya kalau bisa hafal tuh anak-anak bin. Ya, kalau saya alhamdulillah hafal tapi belum tentu benar. Ibrahim bin Ayub bin Ai bin Imam bin Rashid bin Ridha. Sudah sampai situ. Kalau orang Arab tuh sampai, ya saya pernah dikasih, saya bukan orang Arab tapi dikasih sanad, silsilah oleh orang Arab, suruh pelajari. Dan ada satu orang sudah meninggal, Dr. Abdul Majid, punya hotel 2 di Kebon Siri, Arab bin Abdullah. Dia nyusun silsilah, dia orang Yaman, jenderal. Ya saya dikasih hadiah tanda tangan. Jadi penting dijaga anak-anak kita. Nah ini Rasulullah menjaga walaupun bukan anaknya, tapi lebih dari anak. Ya, umat itu lebih dari anak. Karena apa? Terbukti nanti di akhirat semua nabi-nabi nafsi. Ya. Adam alaihissalam, ya manusia datang, wahai engkau Abul Nas, ya, seorang ini makna hadis. Ya, bapak dan seluruh manusia, tolonglah kami, kasih syafaat. Ya, Allah tidak pernah marah semarah ini. Ya, aku tidak bisa. Nafsi artinya bukan nggak peduli. Ya, aku ada kesalahan. Ya, carilah nabi yang lain. Ke Ibrahim, ke Musa, ke Isa alaihissalam. Sampailah ke nabi. Ya, nabi ada proses. Ya, di akhirat nanti. Bahkan ada tambahan. Aku akan memuji Allah yang pernah aku akan diajari oleh Allah memujinya yang belum pernah aku tahu. Ya, bagus, ini ada sarahnya. Ya, Ustaz Firanda menyatakan beliau Rasulullah belum tahu tuh doa yang nanti saat syafaat kubro itu akan diberikan. Karena nanti, ya, bukan doa-doa yang sudah beredar sekarang. Ya. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Siapa saja paham bahasa Indonesia jagalah Allah pasti bingung. Allah perlu jaga. Ya. Apa maksudnya? Ya. Ihfazillah tajiduhu tijahaka. Ya. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Nah, ini juga perlu tafsir, perlu syarah. Karena ini hadis kita bilang syarah. Ya, kita belajar pelan-pelan. Tahu nih pertemuan kita ini sekali saja atau mungkin berseri, bagus kalau berseri. Kapan, sebulan sekali boleh. Kalau tafsir untuk ayat. Kalau tafsir sebabnya turun ayat namanya asbabun nuzul. Kalau syarah hadis syarahnya ini. Ya. Kalau sebabnya kejadian asbabul wurud. Begitu. Ya.
Pasti bapak-bapak pernah belajar dengan ustaz-ustaz kibar dalam ini, cuma murojaah saja, menyamakan preferensi dalam satu hadis ini agar kita dapat bekal dalam mendidik anak-anak kita. Ya, mendidik anak bukan suatu hal yang mudah. Ya, dan oleh sebab itu kalau bisa setiap saat berpikir ke arah itu, jangan lengah. Coba Rasulullah ini bukan anaknya, tapi dalam keadaan bonceng. Coba kalau kita naik kendaraan berdua sama anak orang, itu ngomong apa? Nah, udah makan belum? Udah makan lagi nggak? Udah minum belum? Udah, gitu kan? Keseringan gitu. Yang ditanya makanan. Ya, paling jauh sehat. Orang Australia kalau kumpul kerja nih, saya 17 tahun sama mereka kerja di pabrik, di ini ngajar dan lain-lain. Nggak akan mereka berani buka tentang agama kecuali yang nekat. Ya, paling how's the weather, mate? Gimana nih cuaca? Oh, cool, nice. Sudah itu aja. Cuaca gimana sekarang? Oh, paling berani naik dikit grade-nya sport, rugby league, soccer. Gak akan berani bahas agama kecuali yang nanya. Ya, yang nanya, yang mancing-mancing, yang menghina Islam ya kita harus jawab. Ya ada gitu. Karena otak orang kafir ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka basis fikrah mereka Yahudi dan Nasrani yang rusak lagi, bukan yang baik, yang sudah bercampur dengan sekularisme, ateis. Bahkan anak-anak muda di sana sudah jarang ke gereja. Ya, begitu. Alhamdulillah kita di sini masih banyak anak-anak yang fitrah. Ya, masuk sekolah-sekolah yang baik. Tinggal bapak ibunya mendampingi. Taruh anak di sekolah yang sudah baik, ya insya Allah selidiki dulu sekolahnya, SDM-nya, kurikulumnya, kajiannya, ustadz-ustadznya, ada penyimpangan enggak? Jangan main taruh aja. Boleh nanya. Wali murid boleh nanya. Ibu berhak, bapak berhak nanya. Karena ini anak masa depannya panjang. Kalau kita bibitnya salah, nanam pohon, pupuknya pupuk yang merusak, nggak akan tumbuh. Kalau tumbuh pun tumbuh badannya aja, nggak berbuah, nggak berbunga, akarnya banyak penyakit. Begitu maksudnya. Pastikan kalau kita ngirim anak-anak kita ke sekolah atau belajar, pastikan gurunya ya thiqah, kita thiqah dalam manhaj ilmuwan, akidah dan manhaj. Jadi kita tenang di rumah, kita doa, bapak cari nafkah yang halal. Ya, bagian dari perjuangan seorang anak menjadi Imam Bukhari, nggak punya mata waktu masih kecil, buta, lahir kecil buta. Ibunya nangis-nangis berdoa, akhirnya dimimpikan dengan berjumpa dengan Ibrahim alaihissalam. Lalu Ibrahim alaihissalam, karena kan banyaknya ya min kasri doa ya, karena banyaknya doamu ya anak kamu sembuh. Besoknya bangun anaknya disembuh. Nggak ke dokter spesialis, nggak ada beritanya dia ke dokter spesialis ini itu, sembuh. Karena ini kekuasaan Allah. Allah bisa kasih mukjizat kepada nabinya dan rasulnya. Allah bisa kasih karomah dan karomah tidak pernah tertutup sampai sekarang. Boleh jadi anak kita IQ-nya rendah, mentalnya ini itu karena kesalahan kita atau lingkungan. Tapi Allah bisa kasih karomah kapan saja. Yang penting kita minta, ibu-ibu minta. Telah melahirkan belum selesai, menyusui belum selesai, membimbingnya. Ya. Imam Bukhari tidak akan jadi Imam Bukhari jika ibunya selengean, naudzubillah. Nggak peduli, anak cacat sudah nggak usah diurus. Bahkan ada sekarang anak sehat ditinggal, apalagi anak cacat. Ya, kalau bapak-bapak lihat Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Ustadz dan beberapa Ustadz lain dan kita sudah lewat, kejahatan orang-orang jahiliyah itu sangat jahat. Gara-gara peperangan lalu Mus'ab lawan B menang, ambil tawanan anak perempuan, lalu anak perempuannya jatuh cinta kepada anak yang nahan. Bapaknya kesel, kamu kenapa nikah sama musuhku? Anak nggak peduli karena udah ditawan. Akhirnya tua bapak janji, kalau aku nanti punya anak perempuan lagi aku bunuh. Omongan itu karena dia pembesar jadi hukum, makanya jadilah
setiap anak, maksudnya bapak punya anak perempuan dibunuh. Ada dalam hadis-hadis, salah satunya hadis Sunan Ad-Darimi di mana diceritakan, dan bukan Umar bin Khattab. Banyak buku-buku nggak jelas menyatakan Umar radhiyallahu anhu pernah membunuh anak perempuannya. Itu bukan, tidak. Itu hadis palsu dan cenderung hadis-hadis Syiah Rafidhah. Yang benar ada memang, ada itu, dan dicatat oleh Ad-Darimi. Ad-Darimi pun bersendirian meriwayatkan, ya. Aku pernah seorang datang ke Rasulullah bercerita, aku zaman jahiliyah seperti ini Rasulullah. Aku punya anak perempuan, aku ajak main, setelah dia besar ke lapangan, padang pasir, aku gali lubang, lalu dia bantuin, lalu dia nanya, Abi untuk apa ini? Dia main. Setelah agak dalam cukup, aku jorokin. Dia gapai-gapai, Abi. Ini karena kebodohan jahiliyah. Dan sekarang masih ada orang-orang kayak gini. Zaman udah bukan zaman jahiliyah lagi. Jangan baca buku jahiliyah abad modern susunan Muhammad Kutub. Nggak boleh itu Ikhwani dan Haroki. Saya baca tahun 80-an. Karena semangat. Tidak boleh. Ini zamannya Rasulullah. Rasulullah sampai hari kiamat. Kalau orang jahiliyahnya banyak. Bahkan lebih dari jahiliyah orang Arab. Belum lahir sudah dibunuh, takut kelaparan. Ya, ada kisah di mana orang datang, ya, menceritakan, lalu orang itu menceritakan pada saya, ada seorang ibu, ya, kaget, dia sedih, ya, setelah nanya, kamu anaknya saya pernah hamil, dan pada saat hamil suami lagi tidak punya kerjaan, ekonomi terpuruk, maka kami putuskan anak yang sudah jadi embrio digugurkan. Ini pembunuhan, dosa besar, hati-hati. Dan bahkan dia cerita tambahin, kami punya tetangga, wanitanya kurang bagus, suaminya kerja, dia ngundang laki-laki lain. Lalu kalau ini hamil nggak pernah hamil, tapi tetangga pernah nyapu bersihin got, kerja bakti, tentu ada janin di got. Ini jahilnya kelewatan nih. Dan kejahilian zaman dahulu masih sampai sekarang. Wanita ada beberapa jenis. Aisyah, ini hadis Aisyah. Satu, wanita yang disuruh suaminya, kamu berzina sana, aku ingin dapatkan turunan dari fulan. Dia ganteng, dia kaya, dia bangsawan. Sana. Ini masih istri nih. Setelah dia head bersih dikirim. Ya, setelah hamil diambil, jaga. Punya anak fulan. Ini yang nyuruh ini dayus, nggak ada cemburu sama sekali. Syaitan bentuk laki-laki. Dan masih ada sekarang. Masih ada kan? Masih. Nah kalau seperti ini dipelihara, yang kedua bentuk zina. Seorang wanita yang mengumpulkan 9 lelaki atau kurang, 10 kurang. Ya, lalu dia berzina. Setiap laki ini menzinai. Setelah lahir, ya dia bilang ini anak kamu ya, begitu. Itu bentuk kedua kejahilan wanita pada zaman jahiliyah. Yang ketiga, dia pasang bendera merah. Seorang wanita punya tempat tinggal, dia pasang bendera. Semua laki-laki yang mau berzina dengannya silahkan. Ya, prostitusi, PSK ya, PSK. Nah nanti setelah dia melahirkan, coba lihat, mereka berzina tapi masih pengen punya anak. Ya, lalu datanglah Raqah itu penentu, ahli nasab. Ya, oh ini anaknya fulan ini, serahkan, nggak boleh nolak. Soalnya laki-laki yang datangnya ini nggak terbatas. Tadi satu, ya, istri seseorang ke orang laki yang tertentu. Kedua kurang dari 10, 9. Ketiga bebas. Nanti yang menentukan tuh ahli nasab. Jahiliyah aja masih mencari nasabnya. Kalau sekarang kan ada DNA. Jadi masalah anak-anak luas sekali. Ini hadis baru sedikit kita, karena saya mau sesuai judulnya saja. Ya, bagaimana kita menjaga Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapan. Jagalah Allah. Ya, Nabi kadang-kadang 2 kali mengulang.
Ya, sesuatu yang penting litaukid boleh ditambah inna huruf litaukid atau lam dan lain-lain, ya, atau diulang 2 kali, ya. Ihfazillaha tajidhu tujahak, ya. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Bagaimana syarahnya? Masih, ya, kalau yang baca, yang rajin baca sudah paham itu. Ya. Baik, sebelum terlalu jauh kita sarahkan sedikit, ya. Ihfazillaha tajidhu tujahaka, ya. Dari sebenarnya ihfazillah yahfazuka, yang pertama itu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah. Para ulama yang tadi saya sebutkan dan ustaz-ustaz kita mensarahkan bahwa jaga Allah menjaga syariatnya, undang-undangnya, salatnya, jaga salat kita, jaga tauhid kita jangan sampai syirik, jaga ittiba sunnah kita, jangan sampai berbuat bid'ah, apalagi kufriyah, bid'ah, ya. Jaga salat kita jangan sampai bolong-bolong, bahkan ada meninggalkan salat. Saya pernah diminta, ada seorang mau nikah dengan orang bule dari Darwin, dia tahu saya bisa bahasa Inggris, minta jadikan penghubung dan lain-lain. Saya tanya, setelah diskusi pamannya bilang, suruh telepon dia nelpon saya tanya, Uhti mau nikah? Iya Ustaz. Maaf, saya harus kenal Uhti, saya nggak tahu. Ya, Uhti salat? Enggak. Uhti umur berapa sekarang? 30. Kapan terakhir sholat? 14 tahun yang lalu. Sejak balik cuma sekolah. Terakhir sholat apa? Sholat tarawih. Ya pasti 23. Terakhir sholat tarawih. Selama berapa? 15 tahunan. Ini suatu kebodohan. Kok santai? Terus minta dinikahin cara Islam. Walaupun ada hadis, ini khilaf ya. Orang yang meninggalkan sholat secara sengaja bisa kafir. Ya, tapi ada satu hadis yang membelanya, di mana ya, sebagian ustadz kibar tidak mengkafirkan. Walau dia malas meninggalkan, ya masih Islam. Ya saya pribadi lebih cenderung pada yang Islamnya Islam cap apa gitu loh. Kalau 15 tahun, terus tahu menikah secara Islam, saya ingin nikah secara Islam. Nanti 15, nanti kalau udah nikah mau sholat nggak? Saya belum tahu. Oh ya sudah, cari aja orang lain. Saya nggak siap menikahkan. Ya nggak ada kecemburuan, tapi saya tanya apa alasannya anti tidak mau mengamalkan sholat? Saya nggak senang dengan hukum Allah, hukum Islam tentang LGBT. Kamu penyokong LGBT? Enggak juga, tapi saya enggak. Itu kan hak manusia. Lah ngapain kamu nikah? Ya begitulah. Subat-subat ini ada pada anak-anak kita. Nauzubillah. Kita harus pandai memilah-milih sekolahan, guru, teman. Ya, ad-dinu, ya, al-mar'u ma'adini khalil. Seorang itu bersama din teman dekatnya, karibnya. Dulu anak baik, begitu sekolah kok jadi rusak, berarti sekolahannya, teman sekolahnya. Kalau anak kita bawa kata-kata yang buruk, jaga anak kita. Ya, menegakkan hukum pada anak kita, menegakkan syariat pada anak kita. Ini maksudnya, ya, ihfazillah, yahfazuk. Ya, begitu. Luas sekali kata-katanya, Jamiul Kalim, Rasulullah itu Jamiul Kalim, singkat, tapi saya lihat sarahnya berjilid-jilid, ya, berlembar-lembar. Ya, Daqiq Alim, saya Muhsin Abbad, yang nggak mungkin saya simpulkan saja. Ya, silakan. Tapi saya wajibkan yang datangnya bukan wajib kan, nggak berani saya. Saya mohon dengan hormat, bacalah sarah Ustadz Yazid dan Ustadz Firanda. Itu bahasa Indonesia, bukan terjemahan, itu susunan. Kalau terjemahan Daqiq Al-Aid sudah diterjemahkan, Jamilul Muhkam Ibnu Rajab sudah diterjemahkan, Syekh Utsaimin sudah diterjemahkan, bagus itu. Tapi kadang-kadang kan kita tergantung terjemah. Kalau ini Ustadz telah menerjemahkan dengan kefahamannya. Ya, kalau sarah Arba'in banyak disarah oleh orang Asy'ari, ya, Maturidi, ya ini berkembang lagi nanti. Jangan main ambil aja terjemahan. Ada yang salah secara grammatical language, bahasa, ada yang salah secara fikrah, manhaj.
akidah, begitu. Ya, jadi kita update terus kalau ilmu tentang Islam. Jangan sholat waktu diajarin di TK kayak gini, SD kelas 1 diajarin kayak gini, di masjid kayaknya gini. Sudah S3 sholatnya levelnya masih kelas 1. Nggak malu, tenang aja. Ya. Ilmu dunianya sudah S3, sudah menyelidiki, menemukan teori ini itu, bahkan dikit lagi dapat Nobel Prize. Begitu dicek ilmu sholatnya masih kelas 1, kelas 2 dia belajar. Itu yang nggak ada update. Ya, ini nggak menjaga Allah dia tidak menjaga syariat Allah sama sekali. Kalau masih ada iman, alhamdulillah. Kadang kalau orang kayak gini kalau ke Australia, ya kita kesel melihatnya. Kita 17 tahun alhamdulillah mempertahankan iman. Ya alhamdulillah saya termasuk yang selamat. Alhamdulillah. Ini bukan untuk bangga-banggaan. Ini menyebutkan nikmat. Pulang masih beriman. Di sana baru berapa ada S2 dikirim, diskusi. Ya, S2 politik. Dosen sekarang di UI. Temannya saya bertemu di rumahnya karena pengajian. Saya diminta sama istrinya, Ustaz tolong tuh suami saya udah nggak sholat. Namanya terkenal di koran-koran. Gimana bu nggak sholat? Lupa sholat? Bukan ninggalin sholat loh. Kok gini? Dia S3, yang muridnya S2, diskusi terus. Lalu yang S2 ini datang ngadep ngobrol, diskusi kita. Yang punya rumah ketawa-ketawa aja. Apa diskusinya? Beragama itu harus berubah Ustaz. Kita ini udah zaman modern, udah nggak perlu lagi Allah Tuhan. Kita pertanian sudah canggih, ilmu kedokteran sudah canggih. Ini agama Islam dan lain-lain itu untuk orang-orang bodoh, orang petani dan lain-lain. Ya. Dan saya juga ada dalilnya dalam hal ini. Coba lihat Ar-Razi, coba lihat Al-Ghazali, dia bilang gitu. Al-Ghazali sempat ragu tapi nggak diberitakan dia tidak sholat. Dia sempat berdiam diri di menara menulis saja. Dia nggak mau bergaul. Ditinggalkan jabatan menteri agama dan ditinggalkan. Dia fokus ya, mengenal diri karena dia kemasukan filsafat. Dia dalam rangka membahas filsafat. Oleh sebab itu Al-Ghazali mengkafirkan Ibnu Sina ya beberapa hal karena Ibnu Sina percaya Tuhan itu ada bersama dengan alam atau lain semacam itulah ya. Ini menjaga Allah itu menjaga syariat, akidah, manhaj anak kita, diri kita juga. Boleh jadi anak kita sekolah di sini karena dia belajar dari ustadz lebih pandai dari bapak itu, dari kita sendiri. Dan kita harus bersabar. Nanti dites, Bu, Allah di mana? Di mana ya? Oh, ibu kita aja nggak tahu. Di mana Allah? Boleh tanya. Oh iya, ibu belum tahu tuh. Apa nah? Allah di mana? Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Anak TK sudah bisa begitu. Ya. Allah istawa 'alal 'arsy, tidak bergabung dan tidak perlu ars Allah. Ya ini menjaga Allah itu begitu. Menjaga Allah, jangan ngomong tentang Allah tanpa ilmu. Itu dosa besar. Setelah syirik, bukan setelah syirik. Syirik masih kalah jika ada orang ngomong tentang Allah tanpa ilmu. Hati-hati. Ya. Setan punya jebakan. Pertama kufur dan syirik. Kufur syirik satu paket. Paket kedua, ini bahasa paket enak nih buat ibu-ibu. Paket kedua, setan telah menyiapkan bid'ah kufriyah. Paket ketiga, al-kabair. Paket keempat, as-saghir, dosa-dosa kecil. Paket keempat, yang mubah. Paket kelima, skala prioritas. Paket keenam, setan mencari orang-orang munafik untuk menyiksa orang-orang Islam seperti di Palestina dan di daerah-daerah lainnya. Itu paket setan untuk mengajak kita nemenin di neraka, naudzubillah. Ya. Kalau sudah setan punya kiat kayak gitu, kita masih tenang-tenang. Kita masih merasa paling cinta Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu Allah. Antum cinta Allah, kita cinta Allah. Allah bilang dalam Qur'annya, in kuntum
jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, Rasul. Nggak main kompas, jalan kompas, potong kompas, shortcut bahasa Inggrisnya. Shortcut, main potong kompas. Oh, saya baca Quran, saya paham sendiri, beginilah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, dan Allah akan mencintai. Jadi ada hal yang harus disepakati antara kita dan Allah dalam menjaga Allah, ya, gitu. Maka Allah, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Ulama juga menjelaskan, bukan berhadapan secara zatnya. Zat Allah Maha Agung. Bayangkan alam semesta yang sampai sekarang Einstein, Newton, Stephen Hawking. Saya banyak ini karena background saya fisika, applied physics and computing di Victoria University. Hari-hari 5 tahun berkutat dengan hukum-hukum fisika. Dosen saya berkuncir, beranting. S3 masih muda, jauh lebih muda. Karena saya sambil nikah, ya, mengurus keluarga, anak, tapi tetap kuliah. Mature age saya. Teman-teman saya anak-anak SMA. Nggak apa-apa untuk ilmu. Ya. Mereka itu melihat alam bingung. Einstein bilang seperti spiral. Ya, Newton masih beragama. Tapi Stephen Hawking bagus tuh. Ustaz Firanda menjelaskan tentang Stephen Hawking. Yang bukunya pernah dia nulis kalau laku 2 jutaan eksemplar lebih seluruh dunia. Dia lumpuh kalau nulis cuma pakai komputer. Karena otaknya bertentangan dengan fitrahnya, nggak kuat fisiknya. Dia nulis salah satu pendapatnya yang saya nggak pernah. Saya ada bukunya, cuman belum sempat baca. Ya, salah satu kalau saya dulu salah satu dia nggak percaya Tuhan karena alam ini terlalu luas. Tuhan nggak bisa mengatur ini, begitu. Jadi nggak ada Tuhan buat dia. Alam tuh ya Tuhan itu sendiri alam. Kalau dari Ustaz Firanda, dia percaya Tuhan, tapi setelah alam ini terjadi, universal ini jadi, Tuhan gak ikut campur lagi, ngatur, sudah. Kalau Albert Einstein, karena buku pegangan saya setebal ini, saya sempat ada footnote-nya. Dia ngomong, God didn't play dice with the universe. Tuhan tidak main dadu dengan alam semesta ini. Artinya dia mengakui dua tafsiran ini. Ada dia mengakui Tuhan, ya, dan Tuhan mengatur semua, bukan asal-asalan. Ya teratur alam ini, kata Einstein. Tapi ada yang bilang sebenarnya dia nggak percaya Tuhan tuh, dia menghina Tuhan, maka Tuhan main dadu. Ada yang pendapat kayak gitu. Lah kita juga nggak boleh ngomong tuh Allah sembarangan. Dan ini mengutip dalam rangka menjelaskan kebobrokan filsafat yang merusak bagaimana seorang bisa menjaga Allah kalau dia nggak tahu Allah di mana. Ada yang bilang Allah di mana-mana. Ya, ini kalau masih ada subhat di hati kita belum menjaga Allah. Ini belum kemana-mana nih hadis ini. Ya, belum kemana-mana di sini baru, ya, karena saya baru nyentuh judulnya saja. Takut nggak jelas, atau lewat gitu aja. Lalu mari perdalam, ya sedikit tapi paham. Pulang ada bekal. Benar-benar kita harus menjaga. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu, ya. Ya. Dan keluargamu dari api neraka. Sahabat dalam ilmu kasir dijelaskan, salah seorang sahabat kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib, apa maksudnya qu anfusakum wa ahlikum nara? Jaga dirimu dan keluargamu. Terapkan syariat Islam di dalam rumah yang kita mampu. Bapak-bapak menguasai rumah, kan? Salat jam segini anak, yang laki ke masjid sama ayah, anak perempuan sama ibu, ya, baca Quran, ya, jangan main game terus. Kalau mau main game, baca dulu Quran 2 halaman, baru kasih 15 menit, 4 halaman, 30 menit. Wah, ini peraturan yang saya biasa. Ya ibu-ibu beda-beda kali. Ya, nimba, nyuci, boleh silakan. Yang penting bermanfaat. Jangan anak dipolin. Dia boleh main HP, tapi dikasih konsekuensi. HP ini kalau kamu sudah baca Quran 2 halaman baru main 10-20 menit. Itu aja kebobolan. Kadang-kadang dia sama kakaknya yang sudah besar nggak kompak, ya, nggak megang amanah, dikasih pinjem. Nah, ini kita harus jaga. Ini disebut jaga Allah. Ini disebut ku anfusakum wa ahlikum nara.
jaga dirimu, bukan lembaga yang jaga anak-anak kita dari api neraka. Ya, apa? Allah ngomong ke apa tadi? Ittaqullah. Apa tadi ayatnya? Qu anfusakum. Kum seluruh bapak-bapak. Kenapa? Wahlikum ada di situ lagi. Kum lagi. Ahlinya itu biasanya orang Malaysia bilang ahlinya saya baru datang, yaitu istri, anak-anak. Kalau orang ahli bukan istri, mereka ahli saya itu. Ya, kepala rumah tangga adalah laki-laki. Bapak-bapak ini kepala rumah tangga. Bapak-bapak yang jaga. Istri jangan sampai bermain gadget, tidak masak, tidak ngurus anak. Ya ini bahaya sekali. Sekarang harus to the point saja, nggak pakai samar-samar. Gadget sumber kerusakan. Baik HP, setelah itu linknya, ya terus terang. Dan ini terkena fitnah samu hatta anak ustadz, hatta ustadznya. Saya ngomong gini, ya karena harus lihat nyata. Kecuali yang Allah kasih rahmat, dia masih bisa ada waktu mengatur. Ini menjaga. Ya, menjaga Allah, menjaga syariat. Ini yang disebut qu anfusakum, sebagaimana Ali radhiyallahu anhu dalam Ibnu Katsir menjaga terapkan syariat Islam. Semua bukan negara dipikirin. Saya 20 tahun di Haroki, 22 tahun sampai jadi gubernur, mikirin bagaimana Indonesia ini sampai jadi negara Islam, sampai jadi gubernur. Tapi itu saya lepas. Ya, saya sudah tobat. Dan alhamdulillah jadi sudah bubar. Saya dapat informasi bubar ya. Kalau ada yang masih jadi itu sempalan, bukan tokoh. Tokohnya saya kenal. Ya kalau mau privat yang pernah kena subat itu ngobrol sama saya. Saya kenal itu orang-orangnya. Dan sudah ada video-videonya, tulisannya, bahkan tulisan bubarnya. Ya. BNPT juga sudah menginformasikan dan lain-lain. Dan ini salah satu subat-subat yang akan masuk naudzubillah ke anak-anak kita, walaupun anak kita di dalam rumah saja. Nggak harus dia ngaji di hutan kayak saya dulu. Ngaji ditutup matanya, dibawa ke hutan, dibawa ke rumah orang ini. Sekarang nggak perlu kayak gitu. Dia udah isolasi diri, dia buka website Subuhat, Fitnatus Subuhat kena. Kalau kamu mau masuk jannah, ya gabung dengan kami, mudah. Ya kalau jadi ulama lama, jadi ustadz lama. Jadi abid harus sholat ini itu. Tapi kamu dengan kami baiat, siap syahid, kirim, bedakin diri, selesai, masuk jannah. Ya ibunya nangis, bapaknya nangis. Hati-hati. Ini kalau keluarga yang terkena fitnah itu, artinya dia ditegur, keluarga ini tidak menjaga Allah. Sungguh, ini kita baru dah satu kata ini aja sudah kemana-mana ya. Artinya kan aplikasinya. Ya kalau teori banyak nih. Ya saya udah siapkan berapa buku, saya baca juga. Tapi saya lihat audiens lebih baik kita ngobrol ya yang manfaat ya, karena waktu sudah berapa menit lagi paling. Berapa menit lagi? Sudah 1 jam. Nah, kan sudah 1 jam itu. Kelihatannya judulnya doang, ini baru judul. Silakan jika ada pertanyaan, 1 atau 2 silakan. Dari ibu 1, bapak 1. Kalau ada ya, kalau nggak ada nggak apa-apa. Jika ada pertanyaan silakan. Sambil ya. Tuh Pak Ali ada pertanyaan. Jadi kita baru jagalah Allah maka engkau akan mendapatinya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau mohon kepada Allah ya mintalah kepada Allah. Ini banyak ini. Banyak ustaz-ustaz menjelaskan ya. Begitu. Memohon pada Allah itu betul tauhid. Ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam. Bagaimana cara kita menjaga fitrah anak-anak ini dalam penerapan sehari-hari? Fitrah pertama yang menjaga harus tahu ya, punya ilmu.
Semua al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, ilmu sebelum berbuat. Menjaga itu artinya kan amal. Bagaimana kita beramal? Harus dengan ilmu. Ya, itu dasarnya. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Itu qaul dari salah satu bab ya dari Imam Bukhari. Kalau kita ingin menjaga anak, dari apanya? Ya, dari menjaga fitrahnya. Ya, tahu nggak kita fitrah itu apa? Begitu. So, ini pertanyaan dari ibu-ibu ya. Nah, ibu harus tahu fitrah itu apa ya. Ya, langsung tuh yang paling dekat jangan fitrah. Ya kan? Tiap tahu. Oh bukan ini. Ya pasti yang nanya ini alim lah, tidak paham. Artinya kita kenal dulu apa yang kita mau jaga. Berilmu dulu tentang fitrah. Kullu mauludin yuladul al-fitrah. Fa abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajisani. Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah. Bapaknya ya, atau kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani dan Majusi. Nah, anak kita nih anak siapa? Anak Islam kan? Kitanya Islam. Kita Islam, bapak Islam tuh anak. Ada sekte di sini masih kita harus syahadat ulang, nah itu ujung-ujungnya duit itu haroki itu. Jadi syahadat kita karena bapak ibu kita Islam belum disaksikan. Saksinya harus di depan imam. Ini itu ujung-ujungnya infak itu. Nah, anak kita nggak gitu. Dia sudah Islam. Fitrah dia sesuai karena bapaknya Islam, ibunya Islam. Ini anak sesuai dengan fitrah dan bapak ibunya membimbing. Ada hal yang cukup mengembirakan. Bapak ibu nggak harus belajar filsafat, akidah tahawiyah, akidah wasitiyah dan tidak harus karena memang fitrah kita baik. Lingkungan kita mendukung itu. Kita nggak tahu ilmu tapi tahu Allah itu begini. Ini orang kafir aja kadang-kadang begini. Saya lihat tuh saya punya teman, ya, diskusi mau kerja hujan, dia ngeledek Allah, tapi ke atas arahnya. Come on God, I'm gonna work. Come on Tuhan, saya mau kerja nih, gitu. Ngenyek, tapi ke atas dia. Artinya cara dia benar, Tuhan tuh di atas, ya. Dia mau kerja kesel, ya, karena hujan. Tapi dia anaknya ke atas. Itu orang kafir. Kristen juga enggak, saya pikir. Ya udah susah nyari orang Kristen yang benar. Ya, begitu. Nah, anak kita ini fitrahnya Islam, bapak ibunya Islam dia, nggak perlu syahadat lagi. Satu, harus tahu itu. Kalau ada orang, Bu, ibu belum kita saksikan syahadatnya. Ini ya bohong nih. Ya, kita sudah Islam. Jangan pikirin masuk Islamnya. Isi fitrah itu. Jaga fitrah dari awal dengan ilmu. Ya, fitrahnya tauhid. Ini anak fitrahnya tauhid. Islam itu tauhid. Dinul fitrah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Itu fitrah. Seluruh utusan 1300 lebih nabi-nabi, ya, nabi yang disebut 25, ada yang tidak disebut, Nabi Daniel dan lain-lain, mungkin Khidir nabi juga, Nabi Khidir disebut tapi enggak tercatat. Nah itu sama tugasnya bertauhid. Artinya anak kita pertama diluruskan tauhidnya, dijaga. Kalau dia jatuh bismillah, nah bismillah. Ya, bukan nyebut dewa ini, dewa itu apa? Nenek, lampir. Kamu sih. Kalau dia pergi jauh ke kebun, nah jangan lupa ya baca auzubillahi min syarri ma khalaq. Bukan, nah udah numpang belum sama penunggu. Ini merusak fitrah. Nah jangan duduk sembarangan. Bapak saya bilang, ibu saya bilang begini, ini jangan lagi ada kayak gitu kalau sudah pengen jaga fitrah enak-enak. Janganlah ada kata-kata yang gak ada dalilnya. Wa qalu aba'ana, ini ucapan orang jahil. Bapak kami dulu ngomong itu gak ada dalilnya. Ya, banyak itu. Ya, anak dididik kayak gitu, bagaimana? Berat jaga fitrahnya. Ibunya, bapaknya masih belum paham juga mana yang bid'ah, mana yang tauhid, mana yang syirik, khurafat, mana yang sunnah, mana bid'ah. Jadi bekalnya untuk anak, kalau ibu fokus, ibu ngaji penting,
ya, mengenal fitrah, tauhid yang benar, sunnah yang benar, pelan-pelan terapkan ke anak kita dan dengan lembut. Karena anak dapat mungkin dari guru yang salah atau dari temannya, teman main pulang ada omongan yang keluar dari fitrah yang kita pahami. Kalau kita nggak paham, jangan langsung marahin anak, cari dulu ilmunya. Itu jangan sampai ya udah marahin, udah jewer, ya katanya anak yang benar. Jangan sampai, itu menyakitkan sekali. Ibu udah jewer saya, ibu yang salah. Ya, maaf nak, ibu kan belum tahu. Nah, makanya untuk ilmu kuncinya, ya ilmu dan ibu melaksanakan ilmu itu. Ilmu itu baru ya bil huda wa dinil haq amal. Ibu mengamalkan. Ya anak keluar toilet, nah baca apa? Gufronak. Kenapa tuh gufronak? Kalau bisa sarah. Kenapa sih anak-anak saya berkembang? Jangan baca gufronak ya. Mohon ampun padamu ya Allah. Kenapa? Baca sarahnya, baca terjemahan nggak apa-apa, atau dengar kajian. Itu karena kita mungkin maksiat di dalam, karena kita nggak boleh zikir. Umar radhiyallahu dalam berita, wallahualam saya belum cari hadis asar yang sahih. Umar saking tidak mau zikirnya, digigit lidahnya kalau masuk ke toilet, takut dia berzikir. Begitu. Ada ulama masuk ke toilet, dia suruh anaknya atau keluarganya baca kitab yang dia masih penting, didengarkan sambil ke toilet. Nggak apa-apa kalau di luar. Artinya mereka benar-benar memanfaatkan. Karena kalau nggak ada ilmu di dalam, menghayal. Ada orang datang ke saya, Ustaz, anak saya kalau ke toilet 2 jam 3 jam sampai begitu. Udah dewasa ini, udah kerja. Bilang kenapa bu? Ada masalah. Kelihatannya ada masalah. Akhirnya anak itu diskusi, saya tanya kenapa sih kamu nyusahin ibu kamu? Orang toilet punya kamu kan? Ini secara fisik dulu. Kan orang gantian, kamu mulus, yang lain juga mulus satu keluarga. Kecuali tiap orang punya toilet. Jadi dia saya berasa kalau udah wudu batal lagi, kalau udah ini kayak batal lagi. Ya itu namanya was-was. Nah, seorang ibu harus punya ilmu, ya nggak harus usul fikihnya paham juga tidak. Al yakinu la yazulu bisyakin. Keyakinan nggak bisa ini kamu syak ini. Kamu sudah yakin punya wudu sudah sampai kamu dengar kentut ya atau buang angin sampai kamu cium ya. Makanya lagi sholat orang nggak boleh keluar sampai dia dengar dia buang angin atau dia cium baru keluar. Kadang-kadang setan datang ya ke seseorang meragukan di bagian itu. Ya itu kaidahnya ada. Ya pasti ibu harus punya ilmu kan kalau anaknya. Nah kenapa sih 2 jam di toilet? Ya saya batal terus. Ya udah kamu keluar. Atau ibu masuk. Gimana kamu wudu? Sudah keluar. Ini cara menjaga fitrah. Banyak cara ya yang kita harus belajar. Tidak mungkin kita bisa menjaga fitrah kalau kita juga nggak belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Bagaimana kita belajar nggak mau ngajarin anak Al-Qur'an, tafsirnya kalau kita nggak belajar. Bukan artinya tiap ibu-ibu harus jadi ustazah atau alimah, bukan. Ya, sudah waktunya. Ada. Demikian ibu-ibu, jadi intinya belajar ya, back to school. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya bagaimana cara mengarahkan anak-anak yang masih suka mendengar musik yang bisa diakses dari YouTube. Apakah sikap kita dengan tegas mematikan TV dengan paksa atau sudah terpaksa? Ya. Saddu zara'i mencegah kemungkaran, itu aksesnya harus dicegah juga. Ya. Misalkan musik biasanya lahir dari televisi, gadget, ya. Nah, itu harus dikontrol. Seorang ayah, seorang ibu harus mempunyai kontrol atas hal-hal tersebut. Kalau anak-anak tidak bisa dia. Ya, makanya ya alhamdulillah kalau saya sarankan daripada kita ribut terus dengan anak, nggak punya TV. Sejak di Australia saya tidak pernah punya TV. Nyewa ada TV, ya baru kita punya TV. Setelah keluar ya nggak ada TV.
Karena TV lebih mudah daripada gadget. Gadget itu udah internet dan lain. Kalau TV ada listrik nyala. Anak kecil baru lahir saja sudah bisa, ya baru lahir maksudnya bisa nyalain. Keluarlah musik. Biasanya nonton berita, iklannya wanita musik. Ya begitu. Jadi saddu darai, cegah dari keburukan dalam hal itu. Bapak ibu memfasilitasi, habis itu berantem terus, kan capek. Ya. Seperti gini, ibu masak ayam, taruh ya paha ayam baru digoreng, ya kucing nggak boleh makan, tapi dikasih lihat sama kucing. Kucing gimana? Pasti ngiler-ngiler. Kapan bisa nyolong? Kesempatan meleng dikit dicolong sama kucing. Anak-anak seperti itu. Kalau fasilitas itu mudah dia setel, ya kita akhirnya capek sendiri. Paling bagus remote-nya. Ya, ada seorang ustaz ya. Punya TV, capek ngasih akhirnya digunting, code-nya digunting. Punya TV, wah kita alhamdulillah udah punya TV, tapi nggak bisa disetel. Tuh anak nggak paham. Ayah kenapa? TV-nya nggak nyala-nyala? Oh nggak tahu. Atau jangan bohong. Ya mungkin rusak, gitu aja. Jangan bilang, wah ayah nggak punya duit untuk itu. Digunting kalau sudah ribut terus. Baru bangun tidur ribut. Kecuali di rumah mertua atau orang tua yang masih belum paham, jangan main gunting aja. Ya, itu harus ada kaidahnya. Saya jelasin, Bu, anak saya sudah saya larang ya nonton TV. Gimana kalau saya nginep sama anak-anak, ibu nggak nyetel TV sehari aja? Begitu boleh. Ya. Kalau enggak, ini rumah saya. Kalau mau nginep apa adanya, ya nggak apa-apa juga. Biarkan anak nonton. Masa mau kita tutupin terus? Ya, itu biarkan, itu nanti di rumah. Tuh, ayah lihat kamu nonton TV, matanya ke TV terus, musik dengar. Ingat ya, itu nggak boleh. Kembalikan ya setupnya ke apa tuh ya, diformat lagi ya, reset. Anak rusak di jalanan ngelihat ini, di reset di rumah. Kalau bapaknya teknisi, ibunya juga teknisi, artinya anak dikembalikan ke fitrah seperti itu. Dia akan, tapi kalau problemnya di rumah, ya ini ibunya, bapaknya harus menguasai, mengontrol televisi, jangan main setel sembarangan, kasih jadwal, tulis di tutup layarnya itu, screen ditutup, boleh nonton yang tidak ada musik, kecilin ini itu, begitu boleh. Ya kalau harus kayak gitu, ya, paling aman ya yang saya lakukan. Saya pernah ada TV karena TV orang, ya nggak punya TV atau digunting. Salah seorang ustaz gunting itu, tuh anak nyalain terus, ya korban 100.000, 200.000, 1 juta, tapi anak selamat dari api neraka. Why not? Ya, qu anfusakum wa alaikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Coba di dunia ini anak kita nginjak pintu merokok, pasti kita lompat. Kenapa nak? Kenapa? Terus anak kita nanti dibakar, terus kita selamat sendiri. Mau kita anak kita seperti Nabi Nuh alaihissalam, anaknya di atas gunung, ya. Sini nak, sini. Ya, ini di dunia gambarannya seperti itu. Ya, memang pahit. Semua ke arah surga itu, ya. Hufatul jannah bil makari. Jannah ini diliputi dengan yang buruk, yang kesel-kesel, bikin kesel, bikin capek. Jaga anak fitrah capek, jaga diri untuk ikut fitrah tauhid sunnah capek. Tidak maksiat kabair capek, lelah. Ya, hufatul nar, ya. Bil apa, neraka diliputi dengan yang enak-enak. Dan ingat lagi, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Rumah memang rumah kita masih di dunia, artinya masih kayak penjara. Ini nggak boleh punya duit mau beli TV, nggak boleh punya duit mau minum khamar, nggak boleh punya duit mau dengerin musik dari pagi sampai pagi lagi, nggak boleh. Itu seperti penjara. Nah, kasih tahu anak itu hadis-hadis itu, dalil-dalil itu. Nggak harus kita hafal. Seorang ibu ayah yang sibuk nyari nafkah, ya ibu ngurus, nggak harus hafal, tapi hadirkan, bikin kajian keluarga, ya dengerin bersama. Kalau ada sekarang, alhamdulillah banyak televisi yang channelnya Roja dan lain-lain. Saya nggak nyebut nama yang lain, saya nggak paham.
Itu pun harus hati-hati. Rojanya 5 menit, sisanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kesana. Ada modusnya. Roja bu, beli TV, ya akhirnya ibunya siap. Ya benar ya roja. Rojanya 5 menit. Kajian ini ganti aja, nggak ada yang enak bu. Ya udah balik lagi ke innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Na'udzubillah kemana-mana. Ya hati-hati, ini setan banyak triknya tadi. Silakan. Bagaimana cara melindungi anak dari penyimpangan seksual? Apakah ada amalan atau khusus untuk melindungi? Ya, dari segala doa yang saya amalkan ya, yaitu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, dalam surat Al-Furqan surat 25 ayat 74. Itu doa seorang abid, seorang ahli ibadah. Itu doa sudah mencakup seluruhnya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Zuriyah bukan anak saja, turunan kita dijaga. Ya, wa dzurriyyatina qurrata a'yun, penyejuk mata. Artinya jauh dari hal-hal subuhat, haram, syirikat, bid'ah dan lain-lain. Qurrata a'yun, enak dipandangnya tuh anak. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami, saya, turunan kami, imam bagi orang yang bertakwa. Coba bukan sekedar orang bertakwa. Doa ini saya amalkan ya, setiap sholat. Ini yang saya tahu. Mungkin banyak hadis-hadis tentang zina. Ya, kasih tahu anak juga selain doa, ilmu. Tadi saya bilang, nah kamu anak laki yang mainnya seperti ini, nggak boleh terlalu nggak boleh senang laki-laki begitu. Boleh diajarin dari kecil pelan-pelan. Ya, kalau dia senang laki karena pertemanan boleh. Ya, begitu. Jadi selain doa tadi, ya banyak doa-doa lain. Ya, dan nggak perlu banyak doa itu. Kalau doa belum paham bahasa Arab atau yang di Quran dan hadis, doa masalah, doa permintaan dengan bahasa ibu, ya bahasa hati ibu bapak. Ya Allah, jagalah anakku dari maksiat, dari LGBT, ngomong Allah paham. Ya, pada saat sujud, ruku, bahasa dalam hati. Nanti boleh di luar sholat boleh, ya bicara dengan Allah. Ya, begitu masalahnya. Bahkan ada ulama minta beras saja dia. Ini saya dapat faedah dari Ustaz Firanda atau Ustaz lain. Ada seorang ulama ya wasain bilahnya minta kurma aja pada Allah. Emang ada di Quran ya Allah berilah aku kurma sekarung 2 karung? Enggak ada. Tapi doa masalah boleh dengan bahasa hati, bahasa kita. Ya, jadi nggak ada doa khusus untuk LGBT, tapi doa umum. Ya, jika anak kita selamat dari fitnah subhat yang tadi Rocky, J dan lain-lain, dan fitnah syahwat, yaitu LGBT, zina, pacaran, naudzubillah. Ya semoga itu menjawab. Demikian Bapak Ibu yang saya bisa sampaikan dengan ilmu yang terbatas, ya. Dan juga kita selalunya tidak puas kalau kita mendengar kajian, tidak puas karena masih banyak yang kita ingin tahu, tapi takdir telah menetapkan pengajian kita sampai sini. Qadarullah ma sya'al. Kalau mau ya daurah Rasulullah pernah dari pagi sampai malam, ya berhenti cuma sholat atau makan, ya itu ada. Ilmu khusus ibu cari, ya belajar, suami istri datang ke pengajian, ya mencari pengajian yang mengarahkan bagaimana mendidik anak. Ibu-ibu, bapak-bapak masih muda ini, ya jangan nyerah, ya jangan nyerah, jangan merasa aduh saya terlambat, dulu saya senang musik, anak saya sudah berat nih kalau dilarang musik karena saya kayak gitu. Enggak boleh kayak gitu. Bilang sama anak jujur, nah kalau kamu lihat aku suka main musik atau dengerin musik, itu memang kebodohan, ya maaf. Ya kalau bisa jangan di depan anak. Kalau kebiasaan itu masih ada,
merokok kah, maksiat-maksiat seperti itu masih ada, jangan di depan anak. Ya, itu amalan. Ya, bukan kita munafik, nggak apa-apa. Itu kita sembunyikan keburukan kita di depan anak. Anak itu copycat, bapak begitu, saya begini, ibu begini, saya begini, begitu. Very good, ya, copycat, sangat pandai, copy paste. Ya, kalau bahasanya copycat, hati-hati bapak-bapak itu. Ya, tidak semua kita siapapun mengamalkan syariah dan lain-lain, tapi jangan menunjukkan kelemahan kepada anak kita, itu kuncinya. Kalau ibu bapak masih suka maksiat, yang sembunyikan. Kasihan anak kita bingung, dia sekolah diajarin gini, pulang bapaknya lagi gini, ibunya lagi gini. Ya, kontradiktif, fitrahnya terganggu. Ya, demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, di zaman sekarang bagaimana cara menjaga Allah tadi selain dengan ilmu tapi dengan harta dan jiwa? Menjaga Allah. Oh ya. Ya, pertanyaan bagaimana sarah penjelasan ihfazillah dengan harta dan jiwa. Kalau dulu saya ditanya gini, berarti saya jihad. Ya, jiwa ini saya serahkan untuk jihad. Umur 20 tahun saya sudah memikirkan nggak akan kawin, saya ingin nikah dengan jeruji besi. Karena teman-teman kita ada yang syahid, ada ya kita anggap syahid, ya mati, meninggal. Baru kajian, saya ngisi kajian, saya masih muda. Belum kajian, panitia digebukin, ditangkap, disiksa habis. Nah, itu zaman saya, itu saya ingin menjaga Allah dengan jiwa dan raga dan harta. Kita nggak mikiran harta, ya. Kita nggak dibayar kalau ngaji juga, ngajar juga nggak. Ini benarkah ini himmah, semangat, tapi belum tentu benar, ya. Begitu. Kamman muridin lil khair, ya, dalam satu kata. Betapa banyak, Ibnu Abbas kalau nggak salah, betapa banyak orang ingin kebaikan tapi tidak sampai. Ya, kamin murid, ya, ingin kebaikan khair tapi tidak sampai. Oh, ya, jadi jangan salah tafsir. Menjaga Allah dengan harta dan jiwa bukan jihad macam itu. Nuntut ilmu. Coba Salman Al-Farisi, dia berjihad dengan harta dan jiwa. Hartanya yang dari bapaknya, karena dia ingin mendapat hidayah, dia tinggalkan. Bahkan dia lari ke orang Kristen. Lalu dia kerja, dapat punya sapi dan lain-lain, dia tinggalkan lagi. Dia bayar untuk bisa ke Syam, Syria, agar dia dapat kebenaran tentang Kristen yang benar. Sudah itu dia diculik, dihianati oleh orang Kristen, dijual jadi budak. Orang budak dibunuh aja nggak ada dendanya. Sudah habis-habisan. Lah begitulah, ya, seorang yang ingin berjihad, menjaga Allah dengan harta dan jiwanya sesuai dengan syar'i. Kalau memang banyak harta, alhamdulillah, dan jiwanya siap, alhamdulillah. Urus anak, kalau ini seorang ibu, urus anak yang benar. Kalau seorang bapak, kerja yang halal, ya, kasbul halal. Karena Imam Bukhari menjadi Imam Bukhari karena bapaknya menyatakan, aku tidak pernah memberi anakku sesuatu yang haram masuk ke perutnya. Jadilah Imam Bukhari. Bapak yang punya harta halal, itu yang mendukung perjuangan anak bapak. Dengan harta itu, keluarga dulu. Harta itu dibagi kepada diri, yang terdekat, dan yang lainnya. Ya, lingkaran 1, lingkaran 2, dan lain-lain. Itu ada kaidahnya juga. Bahkan orang tidak boleh memberi harta ke anak semuanya, ya, sepertiga saja sebelum diwariskan. Ya, sepertiga itu banyak, ya, dalam satu hadis begini. Sepertiga itu banyak. Jadi kalau ibu bapak yang bertanya ini memang punya harta dan siap mati karena Allah, yang benar, ya, belajar ilmu, ya, kalau masih bisa mendirikan pondok, mendirikan pesantren dengan hartanya, silahkan dampingi, cari ustadz yang ibu bapak sikoh, ini aku punya harta, aku akan bantu ini, silahkan.
Ini karena Allah, bukan karena ingin terkenal. Ya, innamal a'malu binniyat, karena Allah, bukan namanya ingin ditaruh di akte yayasan. Jangan. Ini namanya menjaga Allah. Nanti Allah akan jaga kamu. Allah akan jaga anak, ibu, bapak ya. Sebagaimana ya di surat Al-Kahfi, Khidir membangun tembok yang hampir itu nggak tanpa upah, tanpa pamrih. Musa bertanya, kita dapat roti aja enggak, kok kamu bangun ini tanpa pamrih? Ini tembok punya yatim yang katanya dalam hadis itu 7 turunan, itu kakek yang ke-7 yang berbuat baik, tapi yang dapatnya jadi 7 turunan sampai ke anak ini. Jadi ibu berbuat baik dengan harta, dengan jiwa, ya bangun sekolahan kalau memang orang kaya. Kalau tidak, abdikan diri, saya siap ngajar tanpa ini, silahkan juga. Itu namanya dengan jiwa. Ya, dengan harta ikutkan, beli kitab-kitab yang bagus, kasihkan gratis, ya begitu. Banyak sekali. Ya, ini nggak perlu dirinci. Demikian, wallahu a'lam. Cukup ya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga selalu Allah berikan hidayah, dan juga hidayah ini penting. Bagaimana ya, akhir kehidupan kita, ya, jika tanpa hidayah hidup ini gersang. Ya, hidayah paling terakhir yang kita harapkan, kita mengucapkan ya, syahadat sebelum malaikat maut menjemput kita. Ya, dan hidayah selanjutnya adalah mampu menjawab 3 pertanyaan di alam kubur. Ya, dan ini semua dipelajari di dunia, bukan di kuburan. Ya, begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.